Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, baik di saat kita sendiri, tidak ada pengawasan lain selain Allah, ataupun di hadapan khalayak ramai. Karena banyak orang yang bisa meninggalkan keburukan kalau di tengah keramaian, tetapi amat sulit di saat dia sendiri. Makanya kita memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan Allah hamba yang takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di tengah keramaian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bila kita melihat di Arab Saudi, kehidupan mereka sangat banyak rezeki, pekerjaan santai, rezeki mereka luas, hati mereka tidak terikat dengan harta walaupun mereka membeli barang-barang mewah. Sehingga ada seorang pengusaha baja di Serang, Banten. Jadi waktu dia melaksanakan ibadah haji, dia perhatikan itu. Apa rahasia kesuksesan orang-orang di Mekah, di Madinah ini? Kerja santai, duit banyak. Ternyata apa yang dia perhatikan? Mereka itu sesibuk apapun, sholat jamaah bagi laki-laki di sana menjadi suatu kewajiban pokok yang mereka laksanakan. Jadi begitu azan berkumandang, seluruh kegiatan langsung serta-merta mereka hentikan. Mal tutup, kantor-kantor tutup. Inilah orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah walaupun dia sibuk bekerja, walaupun dia sibuk berniaga, tetapi mereka tidak dilupakan dari mengingat Allah. Jadi itu yang membuat mereka itu Allah yang memikirkan rezekinya. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat, bersabarlah di atasnya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang akan memberi kalian rezeki. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian lakukan sholat seperti yang aku sampaikan kepada Rasulullah, kalian lakukan secara berjamaah, rezeki kalian aku yang memikirkan. Nah itu yang tidak kita buat, dan harus kita sadari itu. Wajar aja rezeki kita kadang ada, kadang tidak. Kadang kita berjamaah, banyak pula tidaknya. Kadang kita tertipu oleh dunia ini, yang penting kan aku sholat, sehingga kita tidak mengikuti lagi apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat banyak orang-orang di Indonesia ini, ibadahnya kurang tapi doanya panjang, minta rezeki, minta kemurahan. Kita aja kerja sama manusia, kalau kita ikuti apa yang diinginkan bos kita, pasti dia akan beda memperlakukan kita, apalagi Allah. Nah orang-orang di Mekah dan di Madinah itu mengambil level tertinggi kalau untuk sholat berjamaah. Karena dalam riwayat disebutkan, orang yang jauh sebelum sholat berjamaah sudah bersiap-siap, nanti di akhirat dia akan seterang matahari. Kalau orang azan baru dia siap-siap, nanti dia di akhirat akan seterang bulan. Kalau orang iqomah baru dia siap-siap, nanti dia seterang bintang. Nah kita sering seterang kunang-kunang, doa panjang pula. Jadi di sini yang harus kita koreksi diri kita ini. Jangan mudah menyalahkan Allah. Kemudian anggapan kita rezeki itu hanya uang. Makanya udah saya lakukan betul sholat jamaah seperti itu, rezeki saya macam ini juga. Allah mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat menurut Allah kita dikasih rezeki, Allah tidak akan kasih, karena Allah sayang sama kita. Tetapi kalau kita udah siap, Allah pasti akan kasih. Dan yang kedua, tidak selamanya rezeki itu dalam bentuk uang. Mungkin saat ini dalam sisi harta kita tidak diberikan,
tetapi di sisi kesehatan. Kemudian anak-anak cerdas, walaupun hanya dikasih makan nasi sambal lado, tapi dia cerdas. Sedangkan orang ada dikasih vitamin, kasih madu, DHA, omega 3, udah lisui bodoh pula lagi kadang anak. Jadi ini yang harus kita pikirkan, bahwa tidak selamanya rezeki itu hanya dalam bentuk uang. Nah, jadi perbedaan kita di situ, di sini di Indonesia ini seperti itu. Tidak mau mengikuti seperti yang dianjurkan oleh Allah. Kalau kita mau tahu hukum sholat berjamaah ini, dalam surah An-Nisa 102 itu bisa kita lihat. Dalam keadaan perang saja Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, orang kafir akan menyerang kalian pada saat kalian melakukan sholat berjamaah. Langsung berubah, dianjurkan oleh Allah dalam surah An-Nisa 102 itu, dibagi dua saf. Begitu saf yang di depan sujud, saf yang di belakang memegang senjata. Bayangkan dalam keadaan perang saja sholat jamaah tidak ditinggalkan. Kira-kira apa hukumnya itu? Nah, itu kembali ke diri kita lagi. Dan penyakit yang paling berbahaya di dunia ini bukan diabetes, darah tinggi, bukan itu. Eksusitis, mencari alasan pembenaran untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Makanya ujian yang terberat bagi laki-laki muslim itu adalah sholat berjamaah. Kalau untuk pergi pulang kampung dia tidak pernah bisa telat cepat dia. Untuk pergi jalan-jalan bisa, untuk pergi kemana-mana tidak pernah ada alasan untuk tidak bisa meninggalkan. Tapi kalau untuk sholat jamaah, dekat rumah pun tidak akan tertempuh olehnya. Karena apa? Dia mencari alasan untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kecapekan lah, mungkin karena kurang tidur lah. Kalau kita membelakangi Allah, ma'isyatan dongkah, hidup akan sempit. Duit banyak tetapi susah. Mau lihat buktinya di mana? Tengok di pengadilan agama. Rata-rata yang mau pisah itu, yang mau bercerai bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi orang-orang kaya. 80% yang bercerai itu orang kaya. Jadi bukan orang miskin. Karena patokan orang adalah bahwa kalau orang berharta itu hidupnya senang. Tapi kalau jauh dari Allah, ma'isyatan dongkah. Hidupnya akan sempit, di luar terlihat bahagia. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah dan di Madinah. Makanya yang dapat saf pertama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu rata-rata itu saja orangnya. Ada yang sampai 40 tahun. Karena dia ada level sampai di masjid nih. Udah dapat di masjid, dapat pula saf di sebelah kanan. Itu tinggi lagi levelnya, mendapatkan doa malaikat. Jadi itu yang mereka kejar. Setiap Jumat malaikat-malaikat berada di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang. Kemudian begitu khatib naik mimbar, malaikat itu pun menutup catatannya. Kita sering dapat ketika malaikat sudah menutup catatannya baru hadir. Jadi wajar saja saya kalau melihat ada orang Islam susah hidupnya, saya yakin pasti dia tidak melakukan hal yang saya sampaikan ini. Karena tidak mungkin Allah berbohong, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Makanya orang-orang di Mekah, di Madinah itu rezekinya Allah yang antar ke sana. Berapa juta jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun. Sedangkan di Pekanbaru ini aja cara PON belum berapa ribu orang datang udah berputar ekonomi, penjualan meningkat, apalagi seperti di Mekah dan di Madinah. Mereka buka tokonya, begitu azan berkumandang langsung mereka tutup tokonya. Jadi wajar saja Allah mengutamakan janjinya kepada mereka, yaitu Allah antarkan rezeki mereka ke sana. Kita di sini kerja susah, karena apa? Kita banyak mengandalkan kecerdasan kita. Sehingga kalau kita kerjanya pokok asal kerja keras kita akan berhasil. Kita melupakan bahwa 90%, 99% bahkan pertolongan itu betul-betul nyata dari Allah, bukan dari manusia. Jadi hasil usaha kita ini hanya sedikit, selebihnya sebetulnya Allah yang menanggungkan. Tapi kadang Allah menguji kita dengan berbagai kesulitan. Kita ingat seperti Pak Andi Santoso, guru honorer di Lamongan, Jawa Timur. 17 tahun honor, gaji 300.000 satu bulan, pengeluarannya 50.000 satu hari. Jadi kalau pulang dia ngajar, dia cari kayu di hutan, dijual untuk ongkosnya besok. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menceritakan kesusahannya kepada orang lain. Begitu tahun 2021 di saat Covid, pamor nama dari Pak Andi Santoso ini mencuat. Banyak donasi berdatangan karena kesabarannya. Jadi kebanyakan pula orang Islam ini udah rajin sholat, mengeluh kuat pula. Akhirnya pertolongan Allah berhenti jadinya. Karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak menerima takdir Allah. Di situ pula banyak kena orang sholat. Sholat jamaah udah rajin, tapi mengeluh kuat, suka ngandalkan manusia, kadang ngolah-ngolah orang lah kerja lagi.
Rajin dia ke masjid, nampak orang kaya agak sikit, duduk dia di samping gitu. Itu nanti menghibah-hibah dia supaya dapat bantuan. Nah ini pula banyak kena sifat orang Islam ini. Rajin sholat tapi mengeluh kuat, tidak percaya dengan takdir Allah. Jadi kalau kita udah rajin sholat jamaah, jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh berarti kita tidak terima takdir Allah. Di situ banyak kenanya. Makanya orang pun putus asa. Udah rajin saya sholat jamaah, hidup saya macam ini juga. Dia tidak mau menunggu. Sabar, jangan sempat mengadukan Allah kepada manusia. Karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi pengusaha baja di Serang Banten yang kita ceritakan di awal tadi, begitu dia pulang ibadah haji, dia pulang langsung dikumpulkannya karyawannya. Mulai besok 10 menit menjelang azan zuhur dan asar, matikan mesin produksi, kita sholat berjamaah. Kata karyawannya, maaf Pak, kalau kita matikan mesin Pak, satu kali mematikan mesin, kerugian kita kira-kira 30 juta Pak. Berarti kalau 2 kali kita masih matikan mesin, kerugian kita 60 juta satu hari. Kali 6 hari kerja 360 juta. Kata Bapak ini, Allah tidak akan mungkin mengkhianati kita. Yang penting kita sholat berjamaah. Siapa yang tidak sholat jamaah, saya pecat. Agak keras dia. Mulailah dimatikan mesin setiap waktu sholat. Apa hasilnya sekarang? Bisa nanti tengok di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Lihat bagaimana hasil dia sekarang. 1 miliar rugi 1 bulan, 10 miliar diganti oleh Allah. Jadi ternyata kesuksesan itu tidak berlaku hanya di Arab Saudi saja. Siapapun yang melakukan hal ini, rezekinya Allah yang akan memikirkan. Akhirnya sampai di Pekanbaru, yang pertama kali membuat itu Rote. Akhirnya Rote menutup seluruh tokonya setiap waktu sholat. Dimanapun Rote di Pekanbaru, mereka tutup tokonya setiap waktu sholat zuhur asar. Tengok Rote, apakah mengecil atau semakin membesar? Ternyata makin membesar juga. Grand Indonesia Tekstil malah launching toko di saat Covid. Ternyata hasil tidak berkurang. Karena Pak Haji Arnes pemiliknya itu menyuruh karyawan laki-lakinya untuk sholat berjamaah. Jadi ternyata siapapun yang melakukan ini, kemudian dia tidak suka mengeluh, maka hasilnya akan sama, Allah yang akan memikirkan rezekinya. Tapi bagi kita yang tidak mau sholat berjamaah, tetapi dia sholat sendiri, dia berpahala plus 1 dosa. Dia sholat berarti dia mengikuti perintah Allah. Dia tidak sholat berjamaah berarti dia tidak mengikut perintah Rasulullah. Jadi orang yang sholat sendiri itu pahala plus 1 dosa karena dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cari-cari alasan ya gimana lagi, saya bukan tidak mau sholat berjamaah. Makanya orang-orang yang memang dari hatinya sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pekerjaan yang membuat dia tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kalau orang yang biasa meninggalkan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pekerjaan yang memang dia tidak akan bisa dapat sholat berjamaah. Karena jalan baik Allah mudahkan, jalan yang buruk pun Allah mudahkan. Jadi ini ajang kita introspeksi diri, kenapa hidup kita susah selama ini. Tak mungkin Allah rasanya menyia-nyiakan hidup orang yang rajin sholat. Mungkin hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi belum kita lakukan secara maksimal. Kalaupun ada di antara kita yang berharta karena tidak sholat berjamaah, saya yakin hidupnya ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Karena saya sudah menjumpai orang-orang yang kaya raya, jauh dari Allah, ternyata begitu cerita kita berdua, hidupnya terasa hampa, payah rasanya, makan pun kadang susah. Jadi ternyata patokan kita dalam Islam ini, kebahagiaan adalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan karena banyak harta atau sedikit yang kita punya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.